Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara yang keempat, yaitu Activity dan Intent. Activity dan Intent sendiri merupakan dua konsep penting dalam pengembangan aplikasi Android, di mana Activity merupakan komponen yang mewakili satu layar antarmuka pengguna. Sementara itu, Intent merupakan objek yang digunakan untuk berinteraksi antar komponen. Integrasi antar keduanya memungkinkan navigasi dan interaksi antar layar dalam suatu aplikasi, sehingga dapat memulai aktiviti baru atau menjalankan tindakan tertentu. Pada kali ini saya akan membuat aplikasi seperti ini, yaitu terdapat halaman registrasi, homepage, dan login. Di sini saya akan menjelaskan pembuatannya pada Android Studio. Sebelumnya kita harus membuat project terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 3 activity yang dibuat, yaitu ada activity register, activity home, dan activity login. Untuk activity register ini, untuk tampilannya dapat dilihat di kanan ini. Nah, untuk register ini saya menggunakan linear layout. Kemudian menggunakan match parent, kemudian ini vertikal, kemudian paddingnya jaraknya ini 40 dp, dan di sini saya menggunakan background yang saya inputkan di drawable. Ini untuk drawable, nah ini AC background. Nah, ini diinputkan dari file komputernya. Kemudian kembali lagi, di sini ada untuk text view-nya, ini ada text view register, ini untuk judulnya. Dengan pengaturan ini, ada kita membuat ID, kemudian layout-nya web content semua. Kemudian ada color-nya, saya memilih warna dengan marun, kemudian size-nya 40, bold, berada di tengah, layout grafitisnya di center, kemudian padding bottomnya 40, padding topnya berarti jarak ke atasnya 50 dp, jarak ke bawahnya 40 dp. Kemudian fontnya saya menggunakan sans serif black. Kemudian di bawahnya terdapat edit text. Di sini ada 4 edit text. Yang pertama ada username. Ini kita membuat ID. Kemudian ada layout-nya, ada match parent dan web content. Kemudian marginnya 15 dp, background-nya. Background ini saya mengambil dari drawable. Di sini saya membuat edit text background. Ini agar memiliki radius. Jadi di pinggirnya ini ada melengkung-melengkungnya. Kemudian untuk hint-nya ini berisi username. Kemudian height-nya 48 dp. Kemudian padding-nya ada 10. Kemudian padding start, jarak dari start-nya ada 40 dp. Kemudian text color-nya hitam. Dan text color hint-nya ini abu-abu. Nah, untuk edit text yang lainnya, ini pengaturannya sama. Hanya yang membedakan pada ID dan eh, ini input input type. Kemudian sama hint-nya, tulisannya ini apa. Pada email ini input text-nya ada text email address. Kemudian pada font ini input type-nya font. Jadi input type-nya itu harus berupa angka. Selainnya pengaturannya sama. Kemudian di edit text password-nya juga sama. Input text-nya text password. Jadi nanti kalau matikan password akan tidak terlihat. Jadi akan muncul bulat-bulat itu. Kemudian di bawahnya ada checkbox. Checkbox ini digunakan untuk konfirmasi. Kemudian di bawahnya ada button register. Ini digunakan untuk submit registernya. Ini di sini menggunakan match parent dan web content. Kemudian ada background theme-nya. Ini saya juga menggunakan marun. Kemudian di sini untuk text view-nya, ini ada text view berupa already have an login. Nah, ini nantinya akan diatur logikanya agar beralih ke halaman login. Kemudian selanjutnya pada halaman activity home. Pada activity home ini, saya menggunakan linear layout juga. Kemudian untuk background-nya saya juga mengambil dari drawable. Lalu untuk text view-nya, di sini ada text view ini, homepage ini. Kita membuat ID terlebih dahulu. Kemudian text-nya ada homepage. Kemudian text color-nya merah. Kemudian layout margin bottom. Berarti di bawahnya itu jarak ini 60 dp. Karena ini graphitnya center, nantinya elemen-elemennya berada di tengah seperti ini. Kemudian untuk text view selanjutnya ini ada text view welcome. Di sini ada teksnya welcome username. Ini nantinya juga akan diatur logikanya sehingga username ini mengambil dari input di activity registernya. Kemudian ada text view email. Nah, ini nanti your email has been activated. Nah, ini juga mengambil dari halaman registernya. Di bawahnya ini juga untuk font-nya juga mengambil dari halaman registernya. Kemudian pada activity login, di sini pada activity login saya menggunakan relative layout karena terkesan mudah, karena untuk activity login ini tampilannya relatif. Di sini untuk text view-nya di atas sendiri ini ada judulnya untuk judul login. Kemudian di bawahnya ada edit text. Di sini ada edit text untuk username.
Kemudian ada background-nya saya mengambil juga seperti tadi. Kemudian di sini yang membedakan ada drawable left. Di sini saya menggunakan IC username, icon username ini drawable nih dari aset. Dari sini. Nah, dari vektor asetnya. Di sini saya mengambil untuk username-nya agar ada ikonnya. Kemudian di bawahnya juga untuk password, di sini juga ada icon passwordnya. Lalu di bawahnya ada checkbox. Checkbox ini digunakan untuk remember me-nya. Remember me ini berada di bawah passwordnya. Below berarti berada di bawah password. Kemudian ada di sampingnya ini terdapat text view juga. Di sini ada forgot password. Nah, di sini ada layout to and off, berarti ini berada di sebelah kanannya remember me tadi. Lalu di bawahnya ada button login. Button login ini digunakan untuk mensubmit loginnya. Kemudian nanti akan muncul terus untuk login suksesnya di logikanya. Lalu di bawah sendiri ada text view berupa new member register. Nah, ini jika belum mempunyai member, membuat member harus ke register terlebih dahulu dan nanti di logika akan saat mengklik register akan beralih ke halaman registernya. Selanjutnya yaitu untuk pengaturan logikanya. Untuk pengaturan logika, di sini saya juga menambahkan untuk Java baru, yaitu ada register activity Java, home activity Java, dan login activity Java. Pada register ini mengimport beberapa elemen, kemudian menginisiasi elemen yang berada pada halaman activity registernya. Lalu di sini untuk override, ini juga untuk mengeset, misal username, berarti di elemen UI-nya juga add username. Ini digunakan untuk menyesuaikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat spannable string untuk memformat teks. Di sini untuk memformat teksnya menentukan bagiannya. Di sini saya memilih bagian loginnya untuk diwarnai biru dan akan diklik. Nah, ini untuk menerapkan warna birunya. Kemudian untuk membuat loginnya menjadi clickable. Jadi nanti bisa diklik untuk bagian loginnya. Lalu saat mengklik loginnya akan diarahkan ke intent register login activity. Akan diarahkan ke login activity-nya. Lalu ini untuk menerapkannya. Kemudian untuk ini, selanjutnya ada set listener untuk tombol registernya, button register. Nah, ini jika ini udah keisi semua, maka ini akan pergi ke intent home activity. Namun jika belum terisi semua, maka akan muncul terus berupa please agree to the terms. Nah, ini tuh karena kita harus melakukan checklist pada persyaratannya. Jika belum melakukan checklist dan belum mengisikan, maka akan muncul ini. Jika sudah, maka akan beralih ke halaman home activity. Lalu untuk ke home activity, di sini juga mengimport beberapa elemen. Ini. Kemudian di sini juga menginisiasi elemen-elemen di dalamnya. Lalu di sini ada mengambil data dari intentnya, dari intent sebelumnya, yaitu mengambil data username, email, dan pun dari registernya. Lalu mengatur teks untuk menyertakan username-nya. Nah, di sini ada welcome ini, text view welcome-nya ini diatur dengan welcome, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan username ini, username yang telah diinputkan. Lalu mengatur teks email dengan warna biru untuk bagian emailnya. Nah, nanti kalau diklik akan muncul email yang telah dimasukkan. Kemudian mengatur teks font-nya juga dengan warna biru. Lalu untuk login activity, di sini mengimport elemen juga, ini. Lalu ini untuk menginisiasi komponen UI-nya. Kemudian ada fungsi login-nya, menampilkan tos login successful saat sudah terisi. Lalu ada text new member register. Nah, di sini ada membuat spannable string, ini seperti tadi, yaitu untuk registernya. Nantinya register ini bisa diklik, lalu akan diarahkan ke halaman registernya, ke intent ini, ke intent register activity-nya. Kemudian pada Android Manifest ini digunakan untuk mendefinisikan aplikasinya secara lengkap. Di sini ada aplikasinya, di sini ada 3 activity. Nah, ini ada activity registernya, kemudian loginnya, dan home-nya didefinisikan di sini. Lalu untuk selanjutnya ada di pengaturan build grade-nya, di sini mengatur compile SDK-nya menjadi 34, lalu implementasinya menjadi 161, lalu disinkronkan. Kemudian menjalankan project-nya dengan run app. Nah, berikut ini merupakan tampilan halaman yang telah saya buat. Di sini yang pertama muncul adalah halaman registrasinya. Di sini misal memasukkan ini Alia Miranti, kemudian emailnya misal alia@mail.com, pokoknya kemudian untuk passwordnya. Nah, di sini untuk fontnya ini akan berisi ini harus menggunakan angka. Ini di sini diatur dengan angka. Kemudian untuk passwordnya, nah akan ke hide seperti ini. Dan oke. Lalu di sini I agree. Kemudian klik register. Nah, di sini akan muncul username-nya tadi.
Lalu setelah ini sudah aktif dan register, kembali ke halaman sebelumnya untuk melakukan login. Nah, di sini kemudian ini checklist remember me untuk mengingatkan, kemudian login. Nah, nanti akan muncul terus login successful. Nah, jika ini belum melakukan login, kita harus membuat new member dulu, masuk ke halaman register. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.